Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ugistianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, Ibu Siti Asiyah dan Ibu Ganiati. Adapun tujuan pembelajaran khususnya, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah beberapa panduan pertanyaan wawancara yang saya lakukan. Untuk wawancara 1, saya bersama narasumber Ibu Yuniati, SPD SD MSI, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Seret. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Uti. Gimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, ini saya mohon izin, minta luangkan waktunya Bu Yuni hari ini. Kita berbincang-bincangnya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bu Yuni bersedia? Bersedia. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Langsung saja ya, kita mulai. Langsung saja ya. Selama ini, bagaimana Bu Yuni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi selama ini kan kasus-kasus banyak sekali ya. Kasus dari anak, siswa, kemudian kasus dari guru-guru, entah itu skala kecil atau skala besar, itu banyak sekali. Nah, untuk mengklasifikasikan bahwa kasus itu merupakan dilema etika, itu jika kasus itu adalah kasus yang positif. Kasus yang positif yang nantinya akan berimbas positif, itu yang saya kategorikan menjadi kasus dalam dilema etika. Iya, seperti itu. Contohnya misalkan seperti saya sendiri misalkan ya, dalam satu hari, dalam satu waktu itu ada dua kegiatan yang sama-sama penting, sama-sama kegiatan yang positif. Nah, itu nanti saya ambil, itu menurut saya itu adalah dilema etika. Jadi saya harus memilih di antara dua itu, yang sama-sama baik, sama-sama penting lah, sama-sama benar ya. Yang positif kan pasti benar. Nah, itu saya kategorikan bahwa itu saya mengalami dilema etika, dan saya sampaikan ke rekan-rekan guru yang ada di sini juga seperti itu. Saya sedang mengalami dilema etika karena dua kegiatan ini sama-sama penting, sama-sama positif, sama-sama berimbas ke kebaikan, tapi dalam satu waktu, seperti itu. Sehingga rekan-rekan guru ya sedikit tahu bahwa oh ya, dilema etika ya seperti itu. Mungkin bisa diberi contohnya Bu. Contohnya, nah itu misalkan dalam satu hari itu misalkan pukul 9 pagi sama-sama ada undangan yang sama-sama penting. Misalkan yang satu nanti untuk mengikuti kegiatan yang mungkin dari Dindikora Kabupaten. Ya, kalau seperti itu kan biasanya kan nanti imbasnya untuk disampaikan ke seluruh teman-teman kepala sekolah yang ada di Madukara. Itu misalkan satu. Yang satunya lagi contohnya di hari itu juga di sekolah sini ini ada event seperti itu, ada event penting, event misalkan eventnya anak-anak seperti itu kan dua-duanya sama-sama penting, tapi harus diprioritaskan salah satu.
Ini untuk lanjut pertanyaan kedua Bu. Selama ini bagaimana Bu Yuni menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Yuni di SD 2 Sirit ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Yang saya ambil kesimpulannya atau ambil keputusannya itu nanti gini, di antara dua itu nanti jadi apa ya, pertimbangannya terakhir untuk mengambil keputusan adalah sisi urgennya, ya, seperti itu. Urgen yang mana di antara dua ini ya, jadi diambil yang itu ya, prioritas lah. Urgen dan prioritas yang mana dulu, yang misalkan yang paling apa ya, yang kira-kira ini harus segera, mungkin harus segera, atau ini nanti kalau ini satu yang di antara dua yang baik itu, tapi kalau ini yang satu nanti ini tidak diikuti, nanti ini imbasnya ini nanti misalkan merugikan atau apa ya. Jadi urgen dan prioritas yang saya keputusannya yang saya ambil seperti itu. Mantap sekali ya Bu Yuni. Iya. Sudah paham betul tentang dilema etika. Itu mungkin sebagai salah satu langkah-langkahnya ya Bu Yuni. Iya, Yang tadi Bu Yuni sampaikan itu langkah-langkah atau prosedur yang Bu Yuni lakukan selama ini. Iya, benar. Dalam menghadapi dilema etika. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam Bu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. ya. Nah, itu yang saya anggap efektif itu untuk pengambilan keputusan, yaitu sisi apa ya, sisi kebermanfaatan yang yang kira-kira ini nanti bermanfaat, dan ini waktunya kadang-kadang kan ada satu kegiatan yang memang ini waktunya kalau tidak sekarang ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, itu juga merupakan sisi keefektivitasannya. Jadi kebermanfaatan, sisi waktu. Nah, kemudian kembali lagi prioritas, urgen, itu sisi keefektivitasannya. Ada banyak ya Bu. Iya, ada. Nah, dalam menghadapi dilema etika ini pastinya Bu Yuni menghadapi suatu tantangan. Apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, tantangan saya adalah saya itu orang yang bisa dikatakan saya itu tidak tegangan ya, dalam menghadapi untuk pengambilan keputusan itu. Tantangan saya itu yaitu di satu sisi itu rasa kasihan. Iya, itu ya. Kalau ini sih malah bukan ke dilema etika ya, karena ini kan untuk pengambilan keputusan yang bukan dilema etika ya, tapi merujuk ke pengambilan keputusan saja ya. Untuk pengambilan keputusan itu tantangan saya itu satu, saya itu tidak teganan, jadi sehingga ketika untuk mengambil keputusan itu saya itu masih berpikirnya itu harus berkali-kali, dan pertimbangannya itu harus benar-benar pertimbangan yang sangat pertimbangan yang sangat matang. Dan jika itu sesuatu kasus yang vital seperti itu saya itu tidak sungkan-sungkan untuk berkonsultasi kepada atasan saya atau orang yang lebih ahli seperti itu, karena saya orangnya tidak teganan. Itu dalam satu kasus. Nah, kalau dalam dilema etika tantangannya itu ya ini ada perasaan tidak enak saja. Kedua-duanya baik, kedua-duanya berimbas baik, harus memilih salah satu lah. Yang satu yang ditinggal ini yang bagi saya itu ada rasa aduh, kenapa sih kok harus bersamaan seperti itu. Kalaupun yang satu bisa besok kan dua-duanya bisa dilaksanakan semua. Itu paling kayak gitu kalau untuk dilema etika. Ada perasaan kurang jadi ada perasaan aduh, eman-eman seperti itu, karena kedua-duanya kan hal yang baik, jadi perasaan sayang, eman-eman seperti itu.
itu. Kalau bisa dilaksanakan di dua Iya, waktu. kalau bisa dua ya dua-duanya, tapi kan nggak mungkin. Iya, jadi ada perasaan sayang karena kedua-duanya kan sama-sama hal yang baik, hal yang positif. Ya. Selanjutnya ya Bu, Iya. apakah Bu Yuni itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yuni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau saya tergantung dilema etikanya itu kategori yang seperti apa. Jika kategori yang ringan ya langsung saja, langsung aja. Tapi kalau kira-kira itu membutuhkan pertimbangan, harus membutuhkan pemikiran yang lebih, itu saya jadwalkan, butuh waktu. Iya, jadi tergantung kasus dilema etikanya seperti apa, ringan atau berat seperti itu. Prosedurnya bagaimana? Seperti apa Bu? Iya, di awal-awal ya pastinya di apa ya, di betul-betul diperhatikan, betul-betul dipelajari. Dilema etikanya itu betul-betul dipelajari. Kalau misalkan sudah betul-betul dipelajari, ini yang untuk dijadwalkan ya, yang dijadwalkan, dipelajari. Setelah dipelajari, kemudian tentu melewati masa pemikiran. Nah, setelah pemikiran, jika hal itu cukup saya saja yang berpikir, berarti ya dengan jadwal bisa sesegera saya eksekusi seperti itu ya. Tapi jika itu kok saya memerlukan melibatkan kolaborasi dengan orang yang ahli di bidang itu atau atasan saya, tentunya ya itu mesti membutuhkan waktu yang agak lebih lagi, tidak sesegera tapi mungkin ada penambahan 2 hari lagi seperti itu. Bagus sekali ya Bu Yuni. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, adakah ini seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membuat mempermudah ibu ya, yang mempermudah membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya ada, tentunya ya kalau di sekolah seperti ini rekan-rekan kerja ya. Alhamdulillah kalau di sini kan teman-teman itu gimana ya, teman-teman guru itu semuanya itu apa ya, kalau dibilang nyaman, saya nyaman sekali dengan mereka seperti itu. Jadi mereka itu yang diajak kolaborasi oke, kemudian diajak untuk berpikir bersama ya oke. Terus toleransi di sini ini tinggi sekali seperti itu. Jadi yang memperlancar ya tentunya teman-teman guru yang ada di sini semuanya. Pokoknya iya, jadi kalau dalam bidang bahkan di sini menurut saya tempat kerja ini sudah kayak terbentuk saling memahami, saling menghargai untuk kolaborasi bersama. Ada kekurangan di salah satu, yang lain melengkapi, ini sudah terbentuk seperti itu. Jadi ya semuanya melaksanakan tugas di sini itu merasa enak lah seperti itu. Tempat kerja berpengaruh besar keluarga juga. Iya, tempat kerja rasa keluarga. Jadi di sini tuh ya ini enak, semuanya seia sekata seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu hal, misalkan ada mau kegiatan seperti ini disepakati, ya udah dilaksanakan semua, nggak ada yang satu gandul atau yang satu gimana, nggak ada. Misalkan kesepakatan A, ya semuanya jalan di A, nggak ada yang jalan di B seperti itu. Ini merupakan kekuatan sekolah ini menurut saya, dan ini yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Itu adalah teman-teman. Dan yang kedua itu komite sekolah, karena ini sebuah lembaga sekolah ya. Komite sekolah di sini saya acungi jempol. Di sini itu komitenya itu benar-benar memperhatikan sekolah seperti itu. Untuk berembuk luar biasa, enak untuk berembuk, untuk bermusyawarah itu. Kemudian pemikiran-pemikiran komite untuk kemajuan sekolah ini juga andilnya sangat besar. Ketika saya menyampaikan program itu komite itu
tidak menolak selagi programnya itu adalah program-program yang baik. Contoh nih, saya bercerita ya Bu Uki, contoh. Ini yang betul-betul membantu saya selain tadi yang pertama rekan guru di sini, ini adalah komite. Contoh di sini itu ya, di bulan kemarin, di bulan Desember ya, keadaan perpustakaan rusak parah, papan atas jebol, hampir jebol semua, pintu pada bolong, rusak, kusen-kusen rusak, kemudian gentengnya itu pada melorot. Ininya apa ya, apa sih namanya yang genteng itu, yang talang-talang, nah itu juga pada bocor. Pokoknya luar biasa itu perpustakaannya. Saya itu menyampaikan ke komite, keadaan perpustakaan seperti ini. Tahu dari komite langsung ketika langsung ditangani ketika rapat dengan wali murid bersama, komite itu menyampaikan bahwa sekolah itu perpustakaannya keadaannya seperti ini. Selain komite juga yaitu wali murid langsung, Pak, kepada Pak Komite, Pak, kinten butuhnya pinten niku, bahasa Indonesianya, Pak, kira-kira itu butuhnya berapa, seperti itu. Terus kemudian Pak Komite menyampaikan, ya kira-kira sekian juta gitu. Langsung wali murid yang lain, Pak, kados niki mawon dibagi rata teng wali murid, pinten ngenjang hari Jumat pengambilan rapot, insya Allah kami lunas semua. Betul. Jadi yang dibutuhkan yang sudah dihitung sama komite itu berapa, kemudian wali murid kan minta dibagi rata, kemudian dibagi, wali murid minta sendiri seperti itu kemudian 1 minggu kemudian kan ada pengambilan rapor itu ya, itu wali murid itu dengan ikhlasnya memberikan itu dan lunas semua. Akhirnya saat liburan semester 1 kemarin 2 minggu langsung alhamdulillah itu kan salah satu anggota komite ada yang pekerjaannya di bidang konstruksi seperti ini, jadi langsung komunikasi dengan beliau anggota komite langsung dilaksanakan. Di awal Januari tanggal 2 saya masuk perpustakaan sudah cantik jelita seperti itu betul-betul dari komite dan wali murid, luar biasa di sini. Beruntung sekali ya, sekali ya di sini ya, rekan kerja, komite dan masyarakat, wali murid masyarakat luar biasa berkolaborasi dengan Kemudian ada lagi nih seperti alim ulama di sini, masyarakat di kompleks ini itu kan depan kan ada musola ya, itu juga terbuka lebar musola itu untuk digunakan kegiatan sholat duha berjamaah. Anak-anak kan latihan sholat duha berjamaah, itu terbuka lebar seperti itu. Dan kami ketika duhuran itu ya biasa ketemu dengan masyarakat di sini itu pendukung dalam pengambilan keputusan di sini itu pendukungnya mereka. Alhamdulillah ya, Bu ya, keren sekali. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Yuni, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Yuni, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuni petik dari pengalaman Bu Yuni mengambil keputusan dilema etika? Iya, pembelajarannya itu yang pertama ini dilema etika ketika terjadi pada diri saya dan diri teman-teman. Yang pertama berarti belajar untuk memahami skala prioritas. Jadi ketika pengambilan keputusan itu skala prioritas itu penting. Iya, karena sama-sama baik sih ya, jadi harus diambil satu, itu skala prioritas itu satu. Kemudian untuk dilema etika ini, kalau ini di sekolah menyangkut banyak orang intern di sekolah dan luar sekolah itu kerjasama yang baik. Bagaimana kita komunikasi, kerjasama, kolaborasi, menghargai, menghormati itu penting sekali. Itu menurut saya. Karena jika hal itu sudah terbangun, ketika ada satu hal dilema etika muncul, itu akan teratasi dengan baik seperti itu. Menurut saya. Benar sekali, berarti harus ada
komunikasi kerjasama kolaborasi ya, dari menghargai, semua menghormati warga sekolah, baik warga di dalam sini berarti murid, guru, dan di luar seperti komite, masyarakat, wali murid. Terima kasih sekali Bu Iya, Yuni. sama-sama. Saya belajar banyak dari Bu Yuni hari ini, sangat menginspirasi. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Sehat-sehat terus nih Bu Yuni. Amin. Semangat ya untuk melanjutkan pendidikan guru penggeraknya. Semangat. Terima kasih Bu Yuni. Iya, sama-sama. Saya langsung saja nih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua, saya bersama narasumber Ibu Yowa Hasmirah SPD, Kepala Sekolah TK Pertiwi Jasa. Assalamualaikum Bu Yowa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Yowa ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya juga Bu Yowa. Mohon izin deh Bu Yowa, minta waktunya sebentar. Kita berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah beliau bersedia? Terima kasih beliau atas waktunya. Langsung saja beliau. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana beliau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Selama ini dalam kasus-kasus itu pertama mungkin masih mendalami masalah, kita cari sumber data, mengumpulkan data-data yang ada, ataupun kami akan sendiri mungkin untuk menindaklanjuti atau membuat bijaksanaan dari masalah. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Yowa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yowa di TK ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita membuat keputusan dari yang terbaik. Kalau mempertimbangkan yang terbaik ini, kita anggap ringan dan berat. Mungkin yang ringan kita selesaikan langsung, yang berat kita buat memungkinkan belum selesai bisa besok ada waktu. Itu ya Bu Yowa ya. Jadi ada semacam skala prioritas. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yowa lakukan selama ini? Itu langkah yang pertama, mencatat atau mencari kasus itu kasus apa dari dahulu, dan mencari sumbernya, mencari saksi-saksi benar apakah itu kasus seperti itu benar apa tidak. Jadi kita mencari dan setelah itu kita usahakan dan memutuskan. Musyawarahkan dengan Teman sejalan, ya. Selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yowa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita dalam mengambil keputusan dalam dilema etika, kami mungkin dalam masa guru ya, guru mungkin itu dalam untuk masalah itu kok masalah kekerapatan ya, disiplinan atau kita sekarang kita pikir seperti itu, disiplinan jam pembelajaran dan masalah-masalah namanya kita panggil guru itu kok berikutnya nanti kita cari kebetulannya apa dan kita konfirmasikan.
berarti beliau pernah mengalami sebuah tantangan, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika. Nah, itu dalam tantangannya itu pengambilan keputusan masalah kasus itu ada bahwa saya tuh akan saya ambil keputusan tidak dengan beliau yang melakukan masalah itu nanti kita yang kita wawancara kita masyarakat kadang-kadang tidak terima belum menerima alasan itu Selanjutnya, apakah beliau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika? kalau jadwal itu kalau itu masalah yang ringan mungkin tidak bisa kita sabar ya, itu kita harus langsung kita selesaikan pada waktu itu. Kalau yang besar itu sekarang hari itu kan tidak selesai, makanya kita mungkin ada waktu lain jadi jadwal itu besok. Masalah kita tidak terus prosedurnya adakah beliau seperti apa yang dijalankan? Seperti tadi itu kalau yang kecil langsung diselesaikan, yang besar mungkin Oh, laki-laki yang sekolah ternyata mau besar kalau yang itu ya itu kita selesaikan pada waktu seketika bisa menyelesaikannya. adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu beliau dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Mungkin solusinya jenisnya lebih ya itu bisa misalkan kesenangan ini atau jadi pemecah membantu Jadi sangat butuh kerjasama, kolaborasi, komunikasi dengan ya orang lain yang lebih tinggi dengan kita, lebih kita lebih senior. Pertanyaan terakhir ya Bioa, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bioa, pembelajaran apa yang dapat Bioa petik dari pengalaman Bioa mengambil keputusan pidana? Dengan pembelajaran ini, tadinya sih saya sudah mempunyai diam. Apa maksudnya sudah mengalami, tapi kok tidak tahu bahwa itu namanya yang dari ketika saya tambah pengalaman dan saya juga jadi tahu bahwa seperti itu namanya lima kita tadinya belum tahu itu namanya saya ini Ini pertanyaan sudah dijawab semua oleh Bioa. Terima kasih atas waktunya Bioa. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Kita belajar bersama-sama maupun belajar. Bioa juga merupakan salah satu guru yang menginspirasi saya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil analisis dan refleksi dari wawancara yang telah saya lakukan.
Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih.